Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Icom Art. Video kali ini kita akan membahas tentang materi 3 dimensi. Materi 3 dimensi itu memiliki dimensi yang panjang, lebar, dan tinggi, atau karya memiliki volume dan menempati ruang. Nah, di sini kalian lihat kan, ini ada sebuah patung. Jadi patung 3 dimensi itu karya 3 dimensi bisa dinikmati dari segala arah. Materinya kita akan fokuskan ke patung ya. Bisa dilihat nih, putar-putar ya. Seni patung. Seni patung merupakan cabang dari seni rupa murni yang berdimensi 3. Membuat patung berarti membuat benda 3 dimensi dengan berbagai bahan, alat, dan teknik tertentu, sehingga menghasilkan karya yang indah dan bermakna. Lanjut kita ke jenis-jenis patung ya. Jenis-jenis patung itu ada patung non figuratif dan figuratif ya, non figuratif dan figuratif. Kalau non figuratif itu adalah patung yang tidak meniru alam ya, terlepas dari wujud-wujud tiruan yang ada di alam. Sedangkan patung figuratif itu meniru tiruan dari bentuk alam ya, seperti manusia, hewan, dan tumbuhan ya. Dapat dikatakan patung ini nyata dalam perwujudannya. Tuh, paham? Lanjut ke fungsi patung. Fungsi patung yang pertama yaitu ada fungsi religi ya. Bagi beberapa agama dan kepercayaan, patung memiliki unsur dan makna religius. Kemudian ada patung monumen ya, dibuat untuk mengenang jasa tokoh para pahlawan. Lanjut kita ke patung seni atau fine art. Patung seni atau seni murni dibuat hanya untuk kepentingan estetis dan dapat menjadi sangat eksperimental bentuknya. Ya, ini dibentuk ayam ini ya, dari bentuk ayam. Dan ini patung dekorasi. Patung dekorasi berfungsi untuk memperindah suatu ruangan atau lingkungan eksterior. Nih biasanya taruh taman, ini di taman. Lanjut ke patung kerajinan dan ini itu arsitektur ya. Nah, patung kerajinan itu merupakan patung yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan pasar ya. Contohnya untuk kerajinan. Sedangkan untuk arsitektur ya, menunjang atau melengkapi konstruksi suatu bangunan sehingga lebih terpadu dan harmonis dengan desain arsitektur yang telah dirancang. Tuh ya. Lanjut. Paham kan yang sudah dijelaskan ini? Nilai estetis karya patung. Nah, nilai estetis karya patung itu secara objektif dan subjektif. Kalau objektif itu berdasarkan patungnya ya, wujud dari patungnya ini ya, menilai berdasarkan patungnya, objeknya ya. Sedangkan kalau subjektif itu penilaian dari pengamat ya, kitanya sesuai wawasan yang kita punya ya, wawasan tentang seni. Itu yang subjektif. Lanjut ke bahan pembuatan patung. Itu ada bahan lunak ya, atau bahan non permanen ya. Bahan non permanen adalah material yang empuk yang mudah dibentuk ya, misalnya tanah liat ya. Dan ini plastisin ya. Selain plastisin juga ada lagi malam ya, malam yang sering dipakai untuk membatik ya. Ciri bahan ini itu ya tidak tahan lama, mudah rusak. Lanjut ke semi permanen ya. Bahan semi permanen materialnya kuat namun dapat rusak dan tidak tahan lama. Misalnya ini sabun ya, kemudian lilin, ada lagi fiber dan lain sebagainya ya. Sabun ini keras ya, mudah dibentuk, agak keras tapi nggak terlalu keras, mudah dibentuk. Begitu juga dengan lilin, mudah dibentuk. Menggunakan biasanya alat yang kita gunakan yaitu cutter ya, cuman lumayan kuat. Kita lanjut ke bahan permanen. Nah, bahan permanen adalah jenis material yang kuat, tidak mudah rusak dan tahan lama ya. Misalnya batu ya, itu batu ya, besi, aluminium juga bisa, dan lain sebagainya. Lanjut ke teknik pembuatan patung ya. Teknik yang pertama yaitu modeling ya. Modeling ini dari tanah liat dibentuk dulu ya. Lanjut ke carving. Nah, carving ini ditatah ya, baik itu bahannya kayu, batu ya, itu ditatah menggunakan alat ukir ya, alat tata.
Kalau carving ini sifatnya mengurangi bahan. Nah, terus casting. Nah, casting ini cetak ya. Jadi sudah di model tadi, modeling, kemudian dicetak ya. Ini untuk cetaknya nih. Bikin alatnya dulu. Kemudian ada teknik assembling ya dan konstruksi. Nah, ini konstruksi ya, berarti mendekati ilmu arsitektur. Kemudian assembling ini menggunakan bahan-bahan ya yang ada di sekitar kita. Tuh, ini nggak ada garpu ya. Ini yang konstruktif ya. Paham sampai di sini? Semoga apa yang saya jelaskan paham ya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa klik like dan subscribe ya.